Juve lolos final Coppa Italia, Bernardeschi, Juventus dan saya pribadi butuh ini. Pahlawan kemenangan Juventus atas Fiorentina, Federico Bernardeschi menyatakan hasil positif di ajang Coppa Italia sangatlah dibutuhkan olehnya untuk bisa terus berada di form terbaik setelah melewati serangkaian cedera. Juve berhasil memastikan satu tiket lolos ke partai final setelah mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-0 pada leg kedua semifinal Coppa Italia 2021-2022 yang berlangsung di Stadion Allianz Turin Kamis 21 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Juve unggul secara agregat akhir menjadi 3-0 dari La Viola. Saya senang, saya tidak benar-benar bermain dalam 30-an karena mengalami cedera. Tapi, saat ini saya sudah pulih dan senang bisa mencetak gol untuk mengamankan partai final, kata Bernardeschi dilansir dari Football Italia pada Kamis. Nanti Juve akan berhadapan dengan Inter Milan yang di partai lain sukses mempecundangi rival sekota AC Milan 3-0 di Stadion Giuseppe Meazza. Alhasil, ini bakal jadi derby di Italia kedua setelah sebelumnya kedua tim bertemu di ajang Supercoppa Italia pada 13 Januari 2022 lalu. Lebih lanjut, Bernardeschi yang telah absen dalam beberapa bulan terakhir mencatatkan namanya di papan skor untuk membuat Juve menang 2-0. Adapun ukiran tersebut menjadi gol ke-12 Bernardeschi saat berseragam Juve, pun dengan 2 gol diantaranya dicetak sang pemain ke klub lamanya Fiorentina. Kami membutuhkan kemenangan ini di depan para penggemar kami, karena mereka sangat membutuhkan semangat, sambung penyerang sayap berusia 28 tahun. Pemain berkaki gigi dalam menilai partai melawan Inter bisa menjadi ajang balas dendam skuad Massimiliano Allegri mengingat mereka dipermalukan ketika berjumpa di Supercoppa Italia. Inter adalah tim yang sangat kuat, dan begitu juga Juventus. Ini jadi partai menarik dan kami menanti pertandingan ini. Lolos ke final Coppa Italia, Allegri puji para gelandang Juventus. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri memuji para gelandangnya ketika mengalahkan Fiorentina 2-0 di leg kedua semifinal Coppa Italia di Stadion Juventus pada Kamis 21 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Adrien Rabiot bekerja lebih baik dalam mengatur serangan. Ia juga menciptakan peluang bagus dengan gol yang dianulir. Bianconeri lolos ke final dengan agregat 3-0. Allegri menegaskan jika ingin balas dendam kepada Inter Milan di final Coppa Italia. Ini merupakan final Coppa Italia ke-21 Juventus sekaligus ke-7 dalam 8 musim terakhir. Kami harus memberi selamat kepada para pemain karena mencapai final melawan Inter adalah tujuan musim ini. Beberapa hari yang sulit setelah hasil imbang dengan Bologna, kami gagal memanfaatkan banyak peluang, kata Allegri usai pertandingan dilansir dari Football Italia. Menurut Allegri, operan-operan Fiorentina dan kecepatannya sangat berbahaya. Jika Juventus memberikan ruang, maka akan menciptakan suatu masalah. Tetapi Allegri menilai pasukannya bekerja dengan baik dalam menciptakan ruang dalam melakukan serangan sekaligus bertahan. Ia menambahkan, skuadnya tua seharusnya mencetak gol kedua lebih awal. Allegri mengklaim kemenangan itu bentuk kembali Juventus ke jalur sebenarnya setelah ditahan imbang 1-1 oleh Bologna, sehingga turun di posisi klasmen Serie A Liga Italia. Kendati demikian, Allegri menyadari bahwa dalam sepak bola pasti ada menang dan kalah. Mereka yang datang dari bangku cadangan semuanya melakukannya dengan sangat baik. Kami memiliki semangat tim untuk mencapai final, jelas Allegri. Allegri tak ingin berlarut-larut dalam euforia keberhasilan lolos ke final. Ia akan segera mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya di Serie A dan mencoba memulihkan kondisi beberapa pemain. Allegri masih memiliki pekerjaan berat untuk mempertahankan posisi 4 besar. AS Roma adalah rival terdekatnya dalam perburuan tiket Liga Champions. Fiorentina yang kini duduk di posisi ke-6 klasmen juga dinilai Allegri sebagai penantang utama di 4 besar. Juventus ajak Luka Modric bergabung. Luka Modric berpotensi meninggalkan Real Madrid akhir musim nanti. Gelandang Kroasia itu kabarnya sudah mendapat tawaran bergabung ke Juventus. Menurut laporan dari AS, Modric sudah menerima tawaran dari dua pihak saat ini. Pertama dari Kota dan yang kedua dari Juventus.
Juventus sendiri kabarnya mencari gelandang berpengalaman setelah krisis kreativitas di lini tengahnya. Bianconeri hanya punya Adrien Rabiot dan Manuel Locatelli yang setipe dengan Modric. Luka Modric yang kini berusia 36 tahun masih menjadi andalan Real Madrid. Terakhir, ex-pemain Dinamo Zagreb dan Tottenham Hotspur itu menjadi aktor kesuksesan Los Blancos ke semifinal Liga Champions. Saat melawan Chelsea pada Rabu 13 April kemarin dini hari waktu Indonesia Barat, Modric membuat suatu assist yang dimaksimalkan Rodrigo menjadi gol. Gol Rodrigo membuat Madrid bisa menjaga agregat dan akhirnya lolos ke babak 4 besar Liga Champions. Modric sendiri kontraknya akan habis pada akhir musim nanti, sejauh ini belum ada tanda-tanda akan memperpanjangnya. Luka Modric membela Real Madrid sejak 2012 usai dibeli dari Tottenham. Ia punya catatan 428 penampilan dan bikin 31 gol. Selama di Madrid, ia membantu memenangkan 2 titel Liga Spanyol, 4 titel Piala Super Spanyol, 4 gelar Liga Champions, 3 gelar Piala Super Eropa, 3 gelar Piala Dunia antar klub. Juventus akan lepaskan Adrien Rabiot, Newcastle siap tampung. Juventus dikabarkan berencana melepaskan Adrien Rabiot pada bursa transfer di depan mata. Tepatnya setelah Juni 2022, rumor demikian menghadirkan tanda tanya besar. Sebab Rabiot nyaris selalu menjadi andalan Juventus sepanjang musim ini bergulir. Selama periode tersebut, ia sudah unjuk gigi dalam 38 laga di berbagai ajang. Namun menurut Calcio Mercato, si nyonya tua siap mendengarkan tawaran yang datang untuk pemain asal Prancis tersebut. Demikian laporan yang dikutip dari Sportmall pada Senin, 11 April 2022. Pelatih Juventus Allegri disebut-sebut ingin merombak lini tengah timnya. Bianconeri mulai dikaitkan dengan sejumlah gelandang kreatif, seperti juga dari Manchester United Paul Pogba, serta penggawa Lazio Sergei Milinkovic. Alhasil, Juve tak bisa menembus banyak pemain di lini tengah. Rabiot salah satu nama yang berpotensi untuk dilepas. Adapun kontrak sang pemain hingga Juni 2023. Sebelumnya Manchester United, Arsenal, dan Chelsea dikaitkan dengan pemain tim nasional Prancis itu. Tetapi saat ini, klub Liga Primer yang menunjukkan minat terkuat adalah Newcastle United. Tambah laporan dari Sportmall. Newcastle dalam proses pembenahan. Setelah pergantian kepemilikan, tim tersebut menunjukkan kebangkitan. Sama halnya seperti Manchester City, mereka akan menggunakan kekuatan finansial untuk menambah amunisi berkelas. Namun belum diketahui apakah Newcastle benar-benar meminati Rabiot. Pada saat bersamaan, sang gelandang tengah menikmati hari-harinya di Juventus. Sejak berkostum Juventus, ia kembali dipanggil pelatih Les Bleus yakni Didier Deschamps. Ini musim ketika Rabiot bermarkas di Allianz Stadium. Sejauh ini, ia tampil dalam 122 laga di berbagai ajang dan telah mencetak 6 gol.